In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa bahagia, tetap sehat, dan jangan lupa semangat, bahagia, kebahagiaan dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengawali perjumpaan kita dengan mendaraskan doa dari Mazmur tanggapan. Hari ini Mazmur 96 masih menjadi doa kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca dan merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Santo Yohanes, bab 2, ayat 18 sampai 21. Mari kita baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes sudah menubuatkan tentang akan adanya yang disebut antikristus. Dan dikatakan dengan jelas di dalam bacaan pada hari ini bahwa yang dimaksud dengan antikristus adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab, kata Santo Yohanes, jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Ini yang disampaikan oleh Santo Yohanes. Lalu bagaimana surat ini bisa kita terapkan pada saat ini dalam kehidupan gereja? Gereja Katolik khususnya percaya dan mengakui bahwa seluruh
dinamika hidup beriman ini diserahkan kepada kepemimpinan yang melayani melalui Santo Petrus sebagai paus pertama. Dengan demikian, para paus sesudah Santo Petrus sampai saat ini, Paus Fransiskus adalah penerus-penerus karya pelayanan itu. Itulah yang disebut dengan successio apostolica, keberlanjutan karya rasuli sebagaimana ditetapkan oleh Yesus pada diri Petrus yang ditetapkan sebagai pemimpin di antara para rasul yang disebut dengan istilah primus inter pares. Paus pengganti Santo Petrus sampai hari ini, Paus Fransiskus, adalah bagian dari successio apostolica itu sebagai primus inter pares dalam kolegialitas melalui kerendahan hati dan pelayanan sebagai hamba segala hamba. Maka Paus juga disebut sebagai servus servorum, hamba segala hamba. Nah, ini tolak ukur yang paling sederhana untuk melandasi seluruh dinamika iman kita. Antikristus tidak sungguh-sungguh bersama kita, meskipun mereka berasal dari antara kita, ketika mereka juga mulai menyerang misalnya pelayanan paus kita. Bahkan ada sementara orang yang tidak menerima dan mengakui pelayanan Paus Fransiskus. Ini contoh sederhana antikristus dalam konteks persekutuan gereja dalam persatuan kepemimpinan yang melayani yang diberikan kepada Paus sebagai pengganti Petrus. Mereka tidak memilih, para paus tidak memilih dirinya sendiri. Mereka dipilih di antara kolegialitas para kardinal yang hadir dalam konklav. Kita semua tahu konklav tidak ditandai dengan orasi, promosi, saling menjagokan diri di antara para kardinal. Tidak. Mereka berkumpul di dalam doa dan memilih satu di antara mereka dalam doa dan keheningan, dan siapapun yang terpilih itulah yang kita terima sebagai pengganti dan penerus tahta pelayanan Santo Petrus. Itulah sebabnya tidak ada alasan mengatakan bahwa Paus Fransiskus ini bukan paus yang sah. Itu nonsens, itu omong kosong. Ini tanda-tanda paling sederhana untuk mengenali ciri antikristus. Selanjutnya kita bisa mencari dan menemukan alasan-alasan yang lebih mendalam lagi yang disebut di dalam surat tadi terkait dengan pengetahuan akan kebenaran. Tolok ukur kebenaran kita adalah Injil. Injil yang merupakan sabda Tuhan. Dalam tradisi Gereja Katolik ada 3 tolok ukur untuk memahami kebenaran. Yang pertama adalah kitab suci, kemudian tradisi suci, dan yang ketiga ajaran suci atau disebut dengan magisterium. Kita memandang setiap peristiwa hidup beriman kita dalam 3 tolok ukur itu. Di luar itu semua bukan tolok ukur, apalagi buku-buku atau risalah-risalah atau apapun yang bahkan disebut sebagai kitab, tapi itu bukan kitab suci, maka tidak bisa menjadi tolok ukur. Tolok ukur utama adalah kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci. Antikristus bisa dibaca dalam terang itu. Siapapun yang menolak kebenaran kitab suci, tradisi suci, ajaran suci, maka dia bisa terperangkap di dalam yang disebut antikristus tadi. Sekali lagi, kalau kita mengacu pada surat Santo Yohanes ini, yang disebut antikristus adalah mereka yang berasal dari antara kita
tetapi tidak sungguh-sungguh bersama kita. Untuk sampai pada kesungguhan itu dibutuhkan kerendahan hati, taat pada kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci yang menjadi 3 tolak ukur hidup beriman Gereja Katolik. Dalam refleksi saya mengatakan, seandainya saya hanya berpegang pada satu tolak ukur tulisan, buku, atau bahkan ada yang menyebut kitab tertentu di luar kitab suci, di luar tradisi suci, di luar ajaran suci, dan kemudian menyatakan diri sebagai orang Katolik, perlu diragukan apakah benar kekatolikannya. Atau jangan-jangan hanya oknum yang mengaku Katolik, tetapi kemudian menyerang ajaran gereja, menyerang tradisi suci, menyerang kitab suci, tidak sesuai dengan 3 tolak ukur itu. Tolak ukurnya sederhana, kita dengan rendah hati, taat, mengikuti apa yang disabdakan Kristus kepada Petrus sebagai servus servorum yang pertama, dan dilanjutkan pelayanannya oleh para paus sesudah Santo Petrus sampai saat ini Paus Fransiskus yang menjadi servus servorum bagi gereja, bagi umat, bahkan bagi masyarakat. Mari kita saling mendoakan agar kita dijauhkan dari arogansi dan kesombongan untuk terjebak dalam sikap sebagai antikristus yang menyerang kepemimpinan yang sah sebagaimana ada saat ini. Kerendahan hati dibutuhkan untuk taat pada hal-hal yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan pikiran dan harapan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah